Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Hantu Gunung Iblis menjadi marah dan mengeluarkan seteguk darah. Melihat hantu Gunung Iblis bertingkah seperti itu, Huda tertawa keras dan berkata, "Kami di sini hanya untuk menangkap Chen Ping hari ini. Jika yang lain tidak ingin mati, keluar saja dari sini. Kamu berani." Mata Luo Shouhai melebar karena marah. "Luo Shouhai, berhentilah berpura-pura, kamu juga terluka parah. Aku bisa menamparmu sampai mati sekarang," kata Huda sambil tersenyum dingin. Luo Shouhai sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jelas sekali, fakta bahwa mereka terluka diteruskan kepada orang-orang ini oleh 5 sekte besar. Kalian ingin menangkapku. Apakah kalian layak?" Chen Ping maju selangkah, dengan niat membunuh muncul di matanya. Ketika dia berada di 5 sekte besar, Chen Ping sudah sangat frustrasi, dan energi haus darah di hatinya terus melonjak. Sekarang orang-orang ini telah melompat keluar, dan mereka bahkan belum berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Chen Ping bisa saja melampiaskannya pada mereka. Kamu, biksu kelas 2 di alam kesengsaraan, berani berbicara tanpa malu-malu." Huda mendengus dingin. "Saudaraku, jangan ceroboh. Kamu telah lupa apa yang dikatakan Master Sekte Hai kepada kami. Meskipun orang ini hanya berada di alam kesengsaraan tingkat kedua, kekuatannya tidak kalah dengan kamu dan aku. Kita berdua harus bekerja sama untuk menangkapnya, dan kemudian pergi mencari aliansi penyegel iblis dengan imbalan ibadah 100 tahun. Huer mengingatkan Huda. "Oke, ayo kita lakukan bersama." Huda mengangguk, lalu menamparnya dengan telapak tangan. Dalam sekejap, awan gelap menutupi langit dan matahari, dan semburan energi hitam keluar dari tangan Huda, berubah menjadi ular piton hitam dan langsung menuju ke Chen Ping. Pada saat yang sama, Huer juga mengambil tindakan, dan energi hitam di tubuhnya bersinar terang, berubah menjadi ribuan guntur dan kilat dan langsung menuju ke Chen Ping. Kedua orang itu bergabung untuk menyerang Chen Ping, dan mereka bekerja sama dengan sangat baik. Ketika Huo Feng dan yang lainnya melihat ini, mereka semua mengeluarkan keringat dingin untuk Chen Ping. Namun, mereka semua sekarang terluka parah dan tidak dapat membantu sama sekali. Mereka hanya bisa berdoa untuk Chen Ping. Adapun Chen Ping, menghadapi serangan simultan dari kedua pria itu, tidak ada sedikit pun kepanikan di matanya, sebaliknya, niat membunuhnya semakin kuat. Chen Ping hanya tersenyum dingin dan tidak berbicara, bintang aslinya berkedip dengan cepat, dan sumber petir di tubuh Huer dengan cepat padam. Astaga! Sejak dia menyadari asal-muasal guntur dan kilat, dia belum pernah bertemu orang dengan ruang asal sebesar itu. Ketika sepertiga dari kekuatan aslinya hilang, Huer masih menyeringai, berpura-pura tidak ada yang salah. Tanpa mengelak atau mengelak, tombak guntur dan kilat terus mengirimkan sambaran petir dan kilat, menuju ke arah Chen Ping. Guntur dan kilat di sekitar tubuh Chen Ping terus menghasilkan busur, menyerap kekuatan asli Huer. Saat Huer kehilangan setengah kekuatan petirnya, dia mulai panik. "Bagaimana ini mungkin? Seberapa besar ruang asalmu?" Huer memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Ruang asliku adalah alam semesta dan galaksi, tak berujung. Hanya dengan kekuatan aslimu, apakah kamu masih ingin menghancurkanku?" Chen Ping mencibir dan berkata, "Bah, sesumbar saja. Menurutku kamu berada di saat-saat terakhir." Huer sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Chen Ping. Ia belum pernah melihat bahwa ruang aslinya adalah alam semesta dan galaksi. "Saya selalu berpikir Chen Ping sedang membual." Sumber petir Huer menuju ke arah Chen Ping dengan lebih gila lagi. Ketika Chen Ping melihat ini, dia sangat gembira karena orang ini tidak mempercayainya. Dia harus menyerap semua kekuatan aslinya dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Melihat sumber petir Huer semakin berkurang, Huer benar-benar panik sekarang. Dia memandang Chen Ping dengan tidak percaya, dan tombak guntur dan kilat perlahan menghilang.
Huer menunjuk ke arah Chen Ping, wajahnya penuh keterkejutan. Apakah kamu percaya sekarang? Chen Ping tersenyum dingin, lalu tubuhnya seperti bintang jatuh, langsung menuju Huer dari atas ke bawah. Lalu dia meninjunya. Ribuan kepalan tangan emas bersinar di seluruh bumi. Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti ular petir. Guntur dan kilat yang menakutkan telah menyelimuti Huer. Mata Huer penuh ketakutan, dia ingin melawan, tetapi sumber guntur dan kilat di tubuhnya sudah mulai menipis. Huda bereaksi, melambaikan telapak tangannya, dan seekor ular piton hitam tebal langsung menuju ke arah Chen Ping. Dia ingin menyelamatkan saudaranya. Chen Ping mengabaikan ular piton hitam itu, lalu meninju Huer. Pukulan ini menghantam Huer seperti meteor. Ledakan. Setelah suara keras, bumi bergetar, pasir dan batu beterbangan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana, dan lubang tanpa dasar muncul di tanah. Ketika Huda melihat ini, dia langsung meraung, lalu kabut hitam memenuhi udara di sekitar tubuhnya, dan bahkan asap hitam di udara. Awan juga mulai bergulung, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Turun. Chen Ping berteriak keras, dan cetakan telapak tangan yang menutupi langit dan matahari muncul, dan di cetakan telapak tangan itu, guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya meledak. Energi hitam di sekitar tubuh Huda terkondensasi langsung menjadi binatang raksasa setinggi 100 meter di udara. Binatang raksasa setinggi 100 meter ini sangat ganas, ia menghentakkan kakinya sedikit, dan seluruh bumi berguncang. Aura menakutkan pada binatang raksasa setinggi 100 meter itu membuat badak gemetar ketakutan. Melihat ini, Huo Feng segera memeluk binatang badak itu erat-erat dan menghiburnya, "Jangan takut, jangan takut." Huda mengendalikan binatang raksasa setinggi 100 meter itu dan menginjak Chen Ping. Mata Chen Ping bersinar karena kedinginan, dan kemudian langit dipenuhi awan petir. Kemudian Chen Ping melompat, mengulurkan tangan dan menamparnya dengan telapak tangannya. Kilatan guntur dan kilat menyambar di telapak tangan Chen Ping. Telapak tangan guntur. Jejak telapak tangan besar itu langsung mengenai raksasa setinggi 100 meter itu. Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan raksasa setinggi 100 meter itu menyebar secara tiba-tiba dan berubah menjadi bola kabut hitam lagi. Namun kekuatan telapak guntur tetap tidak berkurang dan masih mengarah ke Huda. Mata Huda melebar, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia secara naluriah ingin menghindar, tetapi dia menemukan bahwa telapak guntur tidak terbatas dan tidak mungkin dia bisa menghindarinya.